Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Ahmad Alfian dari Pendidikan Agama Islam STIT Kota Pasuruan angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pacaran. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada dasarnya segala macam muamalah dibolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Begitu pula dengan pacaran. Pada dasarnya pacaran sebagai sebuah bentuk sosialisasi dibolehkan selama tidak menjurus pada tindakan-tindakan yang jelas-jelas dilarang oleh syarak yang dapat mendekatkan pelakunya kepada perzinahan. Demikian dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal ini sangat sinkron dengan hadis Rasulullah SAW yang seolah menjelaskan model tindakan yang dapat mendekatkan seorang dalam zina. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah. Beliau berkata, jangan sekali-sekali seseorang laki-laki berkholwat dengan seorang perempuan kecuali ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya. Muttafaq alaih. Rasulullah SAW secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai model hubungan laki-laki dan perempuan yang terlarang. Pelarangan itu demi menghindarkan seseorang terjerumus dalam perzinahan. Karena pada umumnya zina itu bermula dari situasi berduaan. Demikian dasar hukum dilarangnya pacaran jika yang dimaksud pacaran itu adalah pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan, saling suka mencapai apa yang disenangi mereka. Akan tetapi berbeda hukumnya jika pacaran adalah upaya saling mengenal, menjajaki kemungkinan untuk menjalin ke jenjang yang lebih serius, yaitu jenjang nikah dalam momentum khitbah melamar. Karena sesungguhnya hal itu sama seperti mendukung anjuran Rasulullah terhadap generasi muda muslim untuk menikah sebagai solusi menghindari zina. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, hai sekalian pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah sanggup melaksanakan akad nikah, hendaklah melaksanakannya. Maka sesungguhnya melakukan akad nikah itu dapat menjaga pandangan dan memelihara farji atau kemaluan. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaklah ia berpuasa sunnah, maka sesungguhnya puasa itu perisai baginya. Muttafaq alaih. Begitu juga sebaliknya Rasulullah dengan gamblang mengancam siapapun yang tidak mengikuti sunnahnya, termasuk dalam menikah, sebagai keluar dari golongannya. Demikian ketegasan Rasulullah tercermin dalam hadisnya. Dari Anas radhiyallahu an bahwasanya Nabi berkata, tetapi aku sesungguhnya aku sholat, tidur, berbuka dan mengawini perempuan, maka barang siapa yang benci sunnahku, maka ialah bukan dari golonganku. Kedua hadis ini menjelaskan posisi pentingnya sebuah pernikahan bagi seorang, sehingga Rasulullah sendiri membuat anjuran sekaligus ancaman. Oleh karena itu, pacaran dengan arti meminang atau melamar dalam upaya mencari kesepahaman demi menuju jenjang pernikahan dalam Islam dibolehkan. Karena kesempatan seorang muslim memandang muka dan telapak tangan perempuan lain bukan muhrim hanya dalam momen khitbah, tidak pada saat yang lain. Demikian keterangan dalam At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghoyah wa Takrib. Keempat dari 7 macam pandangan laki-laki terhadap wanita melihat untuk maksud menikahi diperbolehkan memandang muka dan telapak tangannya
Demikian Rasulullah juga mengajarkan perlunya perkenalan dan menganjurkannya walau dalam waktu yang singkat, sebagaimana pengalaman Al-Mughirah bin Syu'bah ketika meminang seorang perempuan. Maka Rasulullah berkomentar kepadanya, "Lihatlah dia, wanita itu, sesungguhnya melihat itu lebih pantas dilakukan untuk dijadikan lauknya cinta untuk kalian berdua. Oleh karena itu, segala macam bentuk pacaran tidak dapat dibenarkan kecuali jika pacaran yang bermakna khitbah, yang membolehkan seorang laki hanya memandang muka dan telapak tangan perempuan, tidak lebih." Artinya, tidak melebihi dari muka dan telapak tangan, tidak melebihi saat khitbah, dan juga tidak melebihi dari memandang itu sendiri. Alhamdulillah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.